Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasta. Ayat yang baru saja saya baca ini adalah menggambarkan ketika orang itu meninggal dunia. Makanya akhir kehidupan itu sebuah pilihan yang bisa menentukan adalah diri kita. Pilihan yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan cara gharqa. Gharqa itu artinya digorok. Jadi bahasa Arab bisa dibahasakan Jawa. Digorok itu artinya apa? Ada orang yang meninggal dunia, nyawanya itu dipaksa, dicabut dengan paksa. Yang kedua, wan nasyitati nasta. Demi para malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan cara lemah lembut. Saya yakin yang hadir ini akan pilihan yang kedua, betul nggih? Sing gak jawab berarti bermasalah itu. Karena itu angan-angan manusia ketika meninggal dunia itu tentunya dibagi menjadi dua. Angan-angan yang ketika meninggal dia selama hidupnya jadi orang yang soleh. Angan-angan ketika meninggal selama hidupnya dia berperangai buruk, atau sebaliknya orang yang soleh. Secara singkat saya sampaikan, angan-angan orang-orang yang soleh ketika mati apa yang mereka angankan. Dalam Fathul Bari Rasulullah meriwayatkan bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari. Saya artikan saja biar tidak terlalu lama. Ini waktunya berapa menit ini? 15 menit. Wah, agak cukup ini. Saya singkat-singkat saja kalau gitu. Jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah tersebut termasuk orang soleh semasa hidupnya, maka dia berkata, bersegeralah kalian membawa aku. Jika ia bukan orang soleh, dia akan berkata, celaka, kemana mereka hendak membawanya. Jeritan jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia bisa mendengarnya, tentu mereka akan pingsan. Makanya ketika ada mayat dibawa kok tidak ada yang pingsan, berarti tidak dengar. Yang kedua, orang soleh itu akan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar apa? Agar kiamat itu dipercepat. Ini kalau orang yang soleh. Disebutkan dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa ketika seorang di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, kemudian datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia termasuk penghuni surga, maka hamba tersebut memohon agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Berarti kalau dia bisa menjawab pertanyaan di kubur, dia termasuk orang yang soleh.
Yang pertama supaya dipercepat dibawa ke kuburan, kemudian yang kedua dia punya angan-angan supaya dipercepat hari kiamatnya karena sudah ada gambaran surga di depan matanya. Kemudian yang ketiga, angan-angan orang yang mati syahid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga, tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian terbunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan atau keutamaan mati syahid yang dia saksikan pada saat dia di dunia. Pertanyaan, siapa wanita yang syahidah pertama kali, Pak? Halo? Wanita pertama kali yang syahidah sinten namanya? Sumayyah. Gara-gara mempertahankan imannya ditusuk, maaf, ditusuk kemaluannya sampai meninggal dunia saat itu. Ketika perjuangan awal-awal. Tamengnya perang Uhud cinten. Ini ada orangnya ikut ke sini orangnya. Itu belakangnya bapak itu. Mus'ab. Saya memberikan nama anak saya yang kelima ini gara-gara apa? Terinspirasi dengan Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda yang tampan, pinter, cerdas, tapi jadi syuhada Uhud. Masya Allah, luar biasa. Jadi pengen urip maneh perang, mungkin pengen apa ya, tusukan 10 pedang karena merasakan nikmatnya jadi orang yang mati syahid. Lah saiki sing nomor loro, bagaimana dengan orang-orang yang tidak soleh? Bagaimana dengan angan-angan orang-orang yang meninggal dunia kemudian ketika di dunia dia itu tidak termasuk orang yang soleh? Yang pertama, dia ingin sholat 2 rakaat. Mereka ingin kembali hidup di dunia kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu adalah angan-angan orang yang sudah meninggal dunia, yang dahulunya sering disibukkan oleh dunia sehingga apa, sering meninggalkannya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya Rasulullah melewati sebuah kuburan kemudian bertanya, siapa penghuni kuburan ini? Mereka menjawab, ini kuburan si fulan. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat lebih dia cintai daripada dunia kalian. Ini kira-kira sholat apa, Pak? Sholat apa, Pak? Rokngata al-fajri khairum minat dunya wa mafiha. Makanya kalau sholat sholat 2 rakaat sebelum subuh kita tinggalkan iman, karena Rasulullah sudah memberikan informasi yang sangat penting. Sholat 2 rakaat sholat fajar atau qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibanding dengan dunia dan seisinya. Saya itu kadang-kadang jengkel mushola kula niku, Pak. Diadani mari ngono di puji-pujian mesti waktune niku mboten dawa. Karena itu kalau masjid-masjid yang tahu akan apa ya istilahnya, akan hikmah 2 rakaat qobliyah subuh, pasti dia
kasih waktu yang panjang 5 sampai 10 menit. Kadang-kadang musola sudah ada tandanya 5 menit, tapi saya 3 menit wis dikomati, orang gerweket nih. Bolak-balik diomongi karena sing biasa adan puji-pujian gak duwe ilmu ya diikomai. Anak-anak siarepe siap bi wis komat wis jan wis diomongi pitung tikruk ya sik tuwetep mawon. Terus gunane apa lek dikei timer kok ndak dilaksanakan gitu. Kemudian yang kedua, seorang yang sudah meninggal dunia berangan-angan untuk hidup kembali dan mengeluarkan sedekah dan menjadi orang soleh sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rob, mengapa engkau telah menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, Ibnu Katsir berkata begini, setiap orang yang lalai di masa hidupnya pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Ia memohon agar umurnya diperpanjang walau hanya sesaat untuk melaksanakan amal soleh yang selama ini ia tinggalkan. Makanya mumpung Ramadan kayak gini ini, kita tahu banyak di kampung-kampung musola masjid mengadakan apa, santunan anak yatim dan du'afa. Termasuk saya besok dengan teman-teman mau mengadakan santunan anak yatim dan du'afa. Momen-momen Ramadan ini dimanfaatkan di mana-mana. PDAM tadi ngebel, Ustadz minta tolong carikan panti asuhan paling tidak 2, kita butuh 30 anak yatim mau mengadakan santunan. Masya Allah, luar biasa. Makanya di rezeki kita itu ada sebagian milik fakir miskin. Makanya ada istilah ZIS itu apa? Zakat, infak, dan sodako. Ini perlu diterangkan satu-satu karena bukan tema saya, tidak saya terangkan itu. Zakat itu apa, infak itu apa, sodako itu apa, harus jelas. Supaya apa? Jelas kita mengeluarkan itu. Kalau zakat itu harus ada hitungannya, sedekah bagaimana, infak bagaimana. Yang paling ringan itu bersedekah, Pak. Kenapa? Senyum itu sudah bisa sedekah. Makanya nyun sewu Bapak Ibu ya, nyun sewu tak tambah materi ini titik ae. Sing neng kampung gak pernah iso guyu ketemu wong, sesuk latihan guyu. Nah, halo. Jadi senyum itu ada level-levelnya, ada level 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ada level-levelnya senyum itu. Tapi yang jelas senyum itu antara sini dengan sini itu harus simetris, harus sama. Itu di Jepang tuh dijadikan latihan, Pak, upgrading senyum. Loh, saya itu pernah ikut pelatihan senyum itu 2 hari. Iya, jadi senyum itu ada caranya. Coba jenengan tingali kula nggih, aku guyune ngeten. Ikhlas napa mboten kira-kira? Dengan saya senyum kadang ngeten iki. Lah beda loh. Iki jenenge senyum ikhlas dan ini sedekah. Karena apa? Saya senyum itu jenengan seneng. Kok anak wong guyu muangkelne iku gawe dosa. Ngoten lho. Jadi memang kudu latihan senyum itu. Yang terakhir, melaksanakan amal soleh. Angan-angan terbesar orang yang sudah meninggal dunia adalah bisa hidup kembali dan melaksanakan amal soleh. Itu tadi golongan siapa? Orang-orang yang buruk,
orang-orang yang meninggalnya termasuk gharqa itu tadi. Nah, terakhir di dalam sebuah hadis, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Maaf, Al-Mu'minun, bukan hadis itu, surat Al-Mu'minun. Nah, ini adalah gambaran angan-angan orang yang sudah meninggal dunia. Karena itu, selagi kita punya kesempatan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh. Pun matur suwun, lebih 15 menit nih, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Terima kasih, semoga sekali lagi apa yang saya sampaikan ini sangat berguna khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.